Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang desain riset 2. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rama Prasasti, NIM 008, yang kedua Yosi Melinda, NIM 003, yang ketiga ada Laili Fadila, NIM 013, yang keempat ada Nurul Istiqomah, NIM 403. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian dan variabel. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian merupakan rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pernyataan penelitian dari studi. Yang kedua ada variabel. Variabel adalah adapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mengambil variabel terikat entah secara positif atau secara negatif. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat pun akan hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Selain dua jenis di atas, terdapat pula jenis variabel lainnya, yaitu variabel moderating. Variabel moderating adalah suatu variabel yang mempengaruhi baik dalam memperlemah ataupun memperkuat hubungan dari variabel terikat dan variabel bebas. Yang selanjutnya adalah variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat serta variabel bebas secara teoritis, akan tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili Fadilah dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasionalisasi variabel, di mana pengertian dari operasionalisasi variabel merupakan penjelasan dan juga pengertian teoritis variabel untuk dapat diamati dan juga diukur sesuai dengan alat ukur yang dijabarkan ke dalam indikator, pernyataan angket, serta disusun urutan item pernyataan dari setiap variabel penelitian. Selanjutnya, di sini ada pengukuran dan skala. Pengertian dari pengukuran sendiri merupakan pengumpulan data dalam bentuk angka-angka. Tujuan dilakukannya pengukuran di sini yaitu untuk menetapkan nomor atribut dari objek yang dibutuhkan oleh skala. Sedangkan pengertian dari skala sendiri merupakan alat atau mekanisme yang individunya dapat dibedakan dari bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang untuk diteliti. Skala di sini melibatkan penciptaan sebuah kontinum yang objeknya dilihat dari di mana kita berada. Sedangkan pengertian dari skala pengukuran di sini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengkuantifikasikan informasi yang dibedakan oleh konsumen jika mereka diharuskan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner. Saya Nurul Istiqomah, NIM 2018-04-20-403, akan melanjutkan presentasi mengenai tipe-tipe skala dalam penelitian. Di sini ada 4 tipe skala dasar dalam penelitian, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, di mana tingkat kerumitan akan meningkat secara progresif yang bergerak dari arah skala nominal ke arah rasio, yang berarti bahwa informasi mengenai variabel dapat diperoleh secara lebih rinci jika menggunakan skala interval dan skala rasio jika dibandingkan dengan menggunakan skala nominal dan skala ordinal. Yang pertama adalah skala nominal. Berdasarkan buku Umas Karan tahun 2006 mendefinisikan skala nominal sebagai skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek pada kategori atau kelompok tertentu. Digunakan untuk mengklasifikasikan objek baik individu maupun kelompok, misalnya berdasarkan kategori gender seperti laki-laki dan perempuan, kemudian berdasarkan kategori agama, pekerjaan, area geografis, dan lain-lain.
Dalam mengidentifikasi kategori digunakan simbol berupa angka sebagai label kategori sederhana tanpa nilai intrinsik. Sebagai contoh dalam mengkategorikan gender itu untuk kategori pria atau laki-laki diberikan kode nomor 1 dan untuk wanita diberikan kode nomor 2. Informasi yang didapat dari skala nominal adalah untuk menghitung persentase atau frekuensi antara laki-laki dan perempuan dalam sampel responden. Yang selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel yang menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya ke dalam beberapa cara. Skala ini memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Apabila jawaban pertanyaan dalam kuesioner berupa peringkat seperti simbol 1 untuk sangat tidak setuju, simbol 2 untuk tidak setuju, simbol 3 untuk netral, kemudian simbol 4 untuk setuju, dan simbol 5 untuk sangat setuju. Simbol angka antara 1 sampai dengan 5 hanyalah merupakan peringkat yang tidak mengekspresikan jumlah. Biasanya jawaban kuesioner menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap. Kemudian yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah skala yang mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki skala nominal dan skala ordinal, ditambah dengan interval yang tetap yang memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden. Skala interval menentukan perbedaan, urutan, dan kesamaan besaran perbedaan dalam variabel. Oleh karena itu, skala interval lebih kuat dibandingkan dengan skala nominal dan skala ordinal, dan bisa diukur tendensi sentralnya dengan perhitungan rata-rata aritmatika. Ukuran dispersi adalah kisaran atau range, standar deviasi, dan varians. Skala interval digunakan jika respon untuk berbagai macam item pertanyaan yang mengukur suatu variabel bisa dihasilkan dengan skala yang kita tetapkan, seperti bisa 5 poin, 7 poin, atau yang lainnya, yang kemudian dapat diterapkan pada seluruh item. Skala rasio. Skala rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, skala ordinal, maupun skala interval, dengan kelebihan mempunyai nilai 0 empiris absolut. Nilai 0 empiris absolut terjadi pada saat suatu karakteristik yang sedang diukur tidak ada. Perbandingan berat badan adalah merupakan contoh yang sederhana dan mudah dari skala rasio. Misalnya, seseorang yang mempunyai berat 120 kg adalah 2 kali berat seseorang yang mempunyai berat 60 kg. Perkalian dan pembagian angka tersebut, 120 dan 60, dengan angka apapun akan menghasilkan rasio 2:1. Ukuran tendensi sentral skala rasio bisa min aritmatik atau geometrik, dan ukuran dispersi bisa standar deviasi. Varians atau koefisien variasi. Beberapa contoh skala rasio diantaranya adalah berkaitan dengan penghasilan, jumlah organisasi yang diikuti, umur aktual, dan lain-lain. Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Artinya, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur, sehingga setiap item pernyataan harus diuji validitasnya. UMA Sekaran 2013. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen untuk data. Reliabilitas adalah untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi dan stabilitas instrumen untuk mengukur konsep dan membantu pengukuran dengan baik. UMA Sekaran 2013.